Syaitanirrajim. Bismillah. Ilahi anta makasudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alayka ya sahibal haramain Jaddal Hasan wal Husain Imam al-Qiblatain rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu alayka ya abaruh anta wasilatuna hud biadina adrikna liwajhillah. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan, al-fadlul kiram, orang tua kita semua, Syekh K. Haji Sahabuddin. Saya masih beruntung. Kenapa saya beruntung? Karena masih bisa berdampingan dengan beliau dengan usianya yang sudah mulai sepuh juga, sebagai orang tua kita, sebagai senior saya. Itulah kebahagiaan tersendiri buat saya. Yang saya muliakan, pimpinan pondok multidimensi Al-Fahriyah. Ini pondok ini tidak gampangan karena multidimensi. Jadi ada dimensi zahirnya, juga masuk dimensi batinnya. Yang namanya multidimensi itu ya semua dimensi, zahiran wa batinan. Dan semuanya yang tidak sempat saya sampaikan, sebutkan namanya satu persatu dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya semua. Dan terkhusus yang saya sayangi anak-anakku, para santri, santriwati, para asatidzah semua, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ini masih capek sebetulnya. Satu bulan keliling Sulawesi Selatan sampai ke Sulbar. Saya start dari Makassar, kemudian ngisi di Parepare, kemudian ke Pindrang, langsung ke Polowali, di Parape di sana, Capalagiang, kemudian di Kenje, masuk di Kali Mata Kali, kemudian lagi balik ke Parepare lagi, kemudian belok
ke Luwu Utara, kemarin terakhir di Luwu Timur. Saya cepat-cepat pulang sebab saya ingat Al-Fahriyah ini. Sebetulnya saya capek, tetapi kecapean itu hilang karena kecintaan saya. Memang kalau kita cinta itu kadang capek itu hilang. Biasa di luar logika juga. Kalau cinta mendalam, biasa waktu 2 jam kita masih menganggap 5 menit berbicara dengan orang yang kita cintai. Kenapa demikian Tuan Maka? Karena mahabbah. Makanya saya cepat ke sini sebab besok lagi saya sama-sama Gus Ulil Absar Abdullah di Parepare untuk Zoom meeting sama-sama di sana, diskusi sama-sama di sana di Zubdatul Asrar, pondoknya Ki Hanani. Kemudian ke Al-Ihsan nanti lagi di Kanang di Polowali, lanjut ke Majene. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke tempat ini dengan satu tujuan kita, yakni kegembiraan kita. Tadi Pak Kiai pimpinan pondok menyetir ayat surah Yunus 58 itu. Bifadlillahi wa birahmatih, adanya karunia Allah dan rahmat Allah. Kenapa kalau ada karunia Allah dan kenapa kalau ada rahmat Allah? Maka gembirakan mereka. Tadi disinggung oleh Pak Kiai. Karunia yang terbesar bukan lulusnya anak kita masuk di pesantren Al-Fahriyah ini, bukan lulusnya anak kita masuk selesai S2 S3-nya, bukan. Yang terbesar adalah kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang menjadi penyebab, sebab nising dipahami makada dengan kelahiran junjungan kita, itulah karunia Allah yang terbesar di atas alam ini. Maka kita ini sadar sehingga karunia Allah itu Anul Karim. Maka kita peringatan Maulid ini dengan rasa gembira, karena ini telah jadi Maulid ini kita hanya melanjutkan hadza millati Rasul, ini adalah millahnya Rasulullah. Ini Al-Fahriyah ini sebetulnya masih salah kita ini sekali setahun. Rasulullah dengan kebanggaannya, dengan kesenangannya setiap minggu di beliau peringati kelahirannya. Jadi maaf Pak Profesor, masih salah Al-Fahriyah, cuma sekali setahun. Kalau sunnah sekali seminggu dilakukan itu, gembira kita dengan itu. Sebagaimana baginda Rasulullah katakan, hadza yauma wulidtu wa yauma yub'atsu fiha. Karena saya ditanya, Muhammad, kenapa kau melakukan puasa Senin? Pada hari Senin kamu berpuasa. Apa kata baginda Rasulullah? Karena hari Senin itu adalah hari kelahiranku. Makanya peringatan hari kelahiran itu diawali sendiri oleh yang punya hari kelahiran, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dilanjutkan oleh sahabat, itulah dilanjutkan oleh tabi'in, itulah dilanjutkan oleh salafus saleh. Jadi, dan itulah yang kita lanjutkan seperti pada malam ini.
Ya kan ada juga biasa faham, katakan wah Rasulullah tidak mencontohkan, sahabat tidak mencontohkan. Kata siapa bos? Kita hanya melanjutkan saja maulid itu. Yang beda adalah caranya. Kalau maulid itu sendiri setiap Senin baginda Rasulullah, itu syariatnya. Tetapi syiarnya, berbicara syiar, maaf, saya ini sebetulnya bukan wewenangan saya sebab ada majelis ulama di sini. Tolong dikoreksi Pak Kiai. Saya bukan anggota majelis ulama. Tapi yang jahil ini, al-fakir ini melihat bahwa urusan syiar tidak usah pakai dalil. Tidak ada dalil yang kena urusan syiar. Urusan syariat itu yang pakai dalil. Kenapa? Karena urusan syiar itu dia tidak konstan, dia bergerak sesuai dengan waktu dan tempatnya. Itu syiar. Mohon maaf Pak Kiai kalau beda dengan fatwanya majelis ulama. Jadi urusan syariat itu butuh dalil. Urusan syiar tidak boleh, tidak usah pakai dalil. Dalilnya cuma satu, sepanjang syiar itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, silakan jalan. Sebab kenapa dia tidak konstan? Syiarnya maulid dilakukan di Al-Fahriyah dengan ada engkau telur, engkau coko, engkau ada tumai. Itu lain syiarnya di Jogja, lain syiarnya di Sudan, lain syiarnya di Mesir. Itu syiar. Wa man ya'zim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Urusan syiar jangan dicarikan dalil. Jadi tolong ditempatkan mana syariat, mana syiar. Ini kadang urusan di darat dia mau pakai di laut. Oh enggak bisa bos. Salah pisau analisa. Anda dokter, Anda salah paham dengan pisau analisa yang Anda gunakan. Salah objek. Urusan syariat iyalah. Tetapi urusan syiar itu urusan metode. Tawaf itu syariat. Tawaf di Ka'bah. Syiarnya Ka'bah diberikan pintunya pintu emas. Mana pada masa Rasulullah pintu Ka'bah dikasih emas? Mana dalilnya bahwa di dalam kutubus sittah, bahkan kutubus tis'ah di dalam Al-Quran bahwa kasih pintu emas itu Ka'bah? Mana dalilnya? Tapi itu syiar, ya orang Bugis mengatakan monggo silakan jalan. Di kampungnya di Sidogir. Sebab kenapa itu sih yang salah kalau kau tambah-tambah tawafmu 7 kali menjadi 10 kali itu tidak boleh. Karena itu syariat. Tetapi dikasih kiswa yang mahal biar tidak pernah pada zaman Rasulullah, silakan jalan. Karena itu dikasih emas, pakai karpet di masjid. Salat syariat, berjamaah syariat, tapi pakai karpet silakan. Tidak usah ditanya Rasulullah tidak pakai karpet. Oh jangan nih bos, karena itu syariat, itu paham ini? Mohon dibetulkan. Saya berani bicara karena ada Pak Kiai majelis ulama kalau dia bilang salah ya salah. Jadi itu syiar. Kita bikin begini syiar semua. Jadi jangan ditempatkan urusan syariat, kita mau bawa hukumnya ke syiar, rusak urusan. Syiar cukup sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, silakan jalan. Syiarnya 17 Agustus ya, setiap tahun kita peringati, syariatnya cukup naik bendera 1 tiang. Jangan kasih setengah tiang. Tangkap ke polisi kalau setengah tiang. Itu syariatnya. Tapi syiarnya
silakan lomba kelereng, lomba jarum, lomba apa, lomba silakan. Sepanjang lombamu itu tidak bertentangan dengan maknanya. Syariat itu enak nih umat, kan begitu bos. Faham? Ini ustaz-ustaz ini di Fahria mesti kasih paham itu anak-anakmu itu. Nanti urusan syariat dia masukkan ke syiar chaos namanya itu. Logikanya, filsafat logikanya tidak lulus. Maaf, biar dia doktor, profesor, kalau begitu chaos berpikirnya. Ini mesti ditempatkan pada tempatnya. Dakwah, baca khutbah itu syariat. Baca khutbah syariat. Tetapi waktu pakai mic di masjid itu jangan kau bilang, Ustaz, jangan pakai mic. Karena pada masa Rasulullah, tabi'in, tabi'in, salafus salih tidak pakai mic. Rusak agama. Karena itu jangan nanti kalau Pak Kiai Dr. Muambar pergi khutbah, jangan bilang, Ustaz, bagusnya mungkin kalau naik kuda karena Rasulullah naik kuda pergi khutbah. Kan ada kuda di Ponto dijual. Tidak pakai BBM, tidak pakai STNK, anti polusi lagi, mesti naik kuda. Tak. Cuma saya tidak tahu bisa lewat jalan tol tidak kalau naik kuda. Ini masalah. Tapi kalau mau sunnah yang betul, naik kuda. Jadi kalau ada orang ahlus sunnah betul yang kafah sunnahnya, tolong berdakwah sesuai sunnah, naik kuda. Karena Rasulullah tidak mengajarkan naik motor kita. Faham? Enak sekali itu agama, tidak usah susah-susah. Jadi kita melakukan begini ini silakan. Cuma ini saya lihat sejak zamannya Datuk Ribandang masuk Islam di Sulawesi Selatan, sejak zamannya Syekh Yusuf ini telur selalu ini dipakai ini. Ya. Karena ini syiar, sekali-sekali ganti-ganti juga ini, jangan selalu telur. Sekali-sekali ke uang 100.000 ku gantung-gantung di situ. Ini sejak zaman batu, telur terus-terus. Berkembang ke. Ya kalau banyak rezekinya Al-Fahriah digantung-gantung uang 100.000, 50.000. Itu kan syiar. Amin. Yang aminkan itu bukan pengurus pondok, kamu yang orang tua santri yang aminkan. Amin. Kalau sudah kaya-kaya lagi, rezekinya lagi ada, gantung handphone di sini. Itu kan hanya syiar. Salahkah? Sepanjang yang salah kalau kau gantung balok di sini bir, itu salah, bertentangan dengan syariat. Tetapi sepanjang tidak bertentangan dengan syariat, silakan jalan. Faham? Faham? Iya, jangan gagal faham kamu anak-anakku di Al-Fahriah. Itu syiar ya. Jadi sedikit je. Bapak Ibu sekalian, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melaksanakan kegiatan ini karena cinta, mahabbah. Kalau cinta ditanya mana dalilnya cinta? Cinta tidak punya dalil. Karena dalil itu cinta itu sendiri, itu yang jadi dalilnya. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku maka dia bersamaku di surga. Kamu bayar berapa itu? Kamu cuma mau bayar coba telok begini saja baru mau bersama Rasulullah. Kamu bersama Rasulullah baru kau cinta kepada dinul hak ini, dinul Islam ini. Kemudian kamu masuk sumbang pesantren Al-Fahriah cuma 2.000, 5.000 baru mau bersama di surga. Terlalu murah sekali itu bos. Ada biasa sumbang-sumbang di sini, Ustaz? Ada. Siapa yang biasa sumbang di sini nih, pondok? Kalau kau sumbang Al-Fahriah, pada hakikatnya bukan Al-Fahriah yang kau sumbang. Camkan baik-baik. Tetapi kau masukkan infak, sedekah, zakat, segala macam, Allah yang kau berikan, bukan Al-Fahriah. Paham?
Baguskan niatmu di sini. Saya mau sumbang deh, bantu deh. Bukan al-fakhiyah kau bantu. Allah. In tansurullah yansurkum. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minna. Paham ibu? Paham ibu? Kenapa dodon suaramu kalau bicara sumbangan kok? Hah? Tabe. Sama dekat-dekat dulu ini ibu-ibu ini. Madodong. Papualina saya bicara sumbangan. Paham? Ibu, khusukkan hatimu, saya doakan pengusaha banyak rezekimu. Nah, itu kalau urusan banyak rezeki langsung amin. Pas urusan sumbangan, itu urusannya perempuan di situ. Kalau urusan uang itu kalau banyak amin. Jadi itu Bu ya, Ibu. Niatkan kalau kita berinfak, bersedekah, berzakat di jalan Allah, itu bukan siapa-siapa yang kita berikan, tetapi pada hakikatnya Allah dan Rasulnya yang kita berikan. Faham? Ibu mau bayar berapa? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. 1 juta murah, 10 juta murah, 100 juta murah, 1 miliar murah. Tidak ada harganya dunia dengan isinya dibanding bersama Rasulullah di surga. Paham? Iyalah. Jangan kau paham-paham baru kau pulang kau tidak lakukan je. Jadi itu enaknya kalau di pondok ya, di pesantren itu. Apalagi ini anak-anakku ini, berbahagialah kalian ini ada di pesantren. Amin. Nah, itu tahu. Itu mamamu kalau urusan soal uang, amin. Tetapi urusan sumbangan kecil suaranya, amin. Di pesantren itu semua begitu pesantren dimanapun. Pesantren itu ibu ini juga ibu-ibu ini mana ibu-ibunya Nana, orang tua santri mana, bapak-bapaknya mana? Dengarkan baik-baik. Anakmu dididik di sini itu bukan dididik untuk miskin, faham? Faham? Tapi anakmu dididik untuk hidup sederhana. Bayangkan itu. Anakmu dididik di sini bukan untuk apa-apa, tetapi anak kita dididik di pondok itu untuk hidup sederhana. Dulu saya di Asidikiyah, saya komplain kiai saya, Kiai Nur Iskandar, Allah yarhamu. Saya bilang, Kiai, kasihan itu anak-anak, kenapa tidak dikasih apa? Kan dulu tidak ada tempat tidur. Di sini sudah pakai tempat tidur, Ustaz. Manja sekali dia anak-anak ya. Untung saya tidak jadi pembina. Kalau saya pembina sini saya suruh kasih keluar itu tempat tidur. Dididik anak-anak untuk hidup enak itu tidak usah dididik. Tetapi dididik anak-anak untuk hidup sederhana itu yang dibutuhkan pendidikan. Paham? Itu anak-anak kita kalau di rumah banyak maunya. Dibikinkan telur. Dia bilang, Mama mau ke ikan, digorengkan ikan. Dia bilang, Mama mau ke ikan bakar, dibikinkan ikan bakar. Minta ke tempe, dibikinkan tempe. Minta ke sate, banyak maunya. Kalau di pondok, kau suka tidak suka sama semua, sama-sama makan sate. Tahu nggak sate? Sayur tempe. Tidak apa-apa, jadi saya kasih tau begini nih orang tua ya.
Di dalam suasana begitu ibu bapak, di situ ada keberkahan. Ya, ingat itu. Hidup ini kita butuhkan keberkahan. Biar kau kaya, kalau tidak ada berkahnya, tidak ada gunanya. La yunfa. Biar tinggi jabatanmu, kalau kau tinggi jabatanmu tapi tidak ada keberkahannya, tidak ada gunanya. Makanya keberkahan itulah yang kita buru. Dan keberkahan itu dididik sejak begini-begini anak-anakku ini. Di situ masuk keberkahan. Keberkahan ilmu. Paham? Alhamdulillah, bayangkan ibu. Coba kita bayangkan, coba ya. Ini juga ini biasa. Ibu-ibu, tapi bukan di Al-Fahriyah di sini. Di sana itu di luar langit di sana. Selalu mau nasamakan dirinya, suasananya di rumah dengan di pondok. Tidak bisa ibu. Bos, bapak. Tidak bisa. Coba ibu bayangkan. Ibu saja, bapak saja yang punya anak sendiri. Cuma 1 je lagi, 2 je lagi, 3 je lagi anaknya. Nah pusingnya bukan main. Iya toh? Coba itu bayangkan ibu. Coba diresapi sedikit. Ibu saja cuma punya 3 anak, nah pusingnya bukan main. Ini di pondok 1000 anak di sini. Coba itu. Jadi kalau agak-agak salah-salah sedikit, ibu-ibunya mokjo. Pak, saya ambil menakku kasih keluar lalu. Biasanya itu gampang itu didik anak-anak. Iya kan? Jadi ini penting ini. Dan hasilnya nanti, hasil didikan pondok bukan sekarang. Sekarang dia makan tempe, sekarang dia kelihatan sederhana hidupnya. Nanti 20 tahun akan datang, nanti 30 tahun akan datang. Ibu akan lihat keberkahannya. Amin. Ibu lihat nanti doktor, ibu jamin nanti profesor seperti Kiai Muammar. Ibu lihat nanti ada jadi jaksa, ada jadi hakim, ada jadi polisi. Dan bukan di pondok itu tidak mutlak jadi kiai semua, tidak. Ibu Niamil nanti itu anaknya ibu jadi presiden. Kenapa tidak ada ngamin? Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu anak santri jadi presiden. Itu Mahfud MD itu anak santri jadi menteri. Apa gitu menterinya itu? Polhukam apa? Maksud saya itu mah. Ada gubernur di NTB namanya Tuan Guru Bajan, itu sahabatnya ini, sama-sama ketua ICAT itu gubernur anak santri. Ada pimpinan redaksi, wartawan, pimpinan redaksi anak santri. Ada di sini? Tidak ada. Oh itu Tribun Timur ada sana tuh. Kambi. Banyak anak buahnya Pak Kambi, tapi dia alumni pesantren. Pak Tamsil, temannya lagi. Jadi apalagi ya. Jadi itu, jangan tunggu sekarang. Tetapi keberkahan itu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ibu akan lihat keberkahannya. Paham? Yang penting, ibu tulus melepaskan anaknya. Dan kalau melepaskan anaknya, jangan titip sama Pak Taufik, Ustaz Taufik, jangan. Ustaz, saya titip anakku, ibu kecewa nanti. Jangan titip sama Kiai Muammar, Ustaz, saya titip anakku, ibu kecewa nanti. Titip sama Allah. Fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Kalau ibu titip sama ustaz, titip sama ustazah, titip sama pengelola pondok, ibu pasti kecewa. Tapi kalau ibu titip sama Allah, setiap malam mau tidur, ya Allah, anakku, kasihan anakku, ya Allah, bukakan hatinya, bukakan fikirannya, sehatkan dia, berikan dia kesabaran.
Ini biasa kita titip sama ustadznya, kecewa pun tuh. Pasti kecewaan. Tapi kalau kau titip sama Allah, tidak ada kekecewaan di situ. Paham? Salawat dulu deh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya nabi salam Enak banget, salawatan. Kasih hati. Jadi kalau ibu kangen-kangen lagi sama anaknya, ya salawatan aja di rumah. Enak itu. Dan anak kita itu kita titip sama Allah. Jadi itu titip sama Allah, titip sama Allah. Jadi itu supaya anak kita berkah hidupnya insya Allah. Kita mau tidur, doakan dia. Kita mau sudah sholat, doakan dia, doakan. Jadi ikut, bukan hanya diserahkan semua kalau sama pengelola pondok untuk mendoakan ibu bapaknya juga ikut doakan. Jadi enak itu ketemunya doa di Sidratul Muntaha itu di Al-Mustawa itu kena cok. Ustadznya doakan, ibu bapaknya juga doakan. Kalau doa ketemu dua ini subhanallah. Ini juga ini. Ada ustaz di sini, ada ustazanya di sini. Ada ustaz-ustaznya juga hadir ini ustaz. Oke, ada. Mana ustaz-ustaznya ini? Nah, itu. Bisa saya nasihati dulu sedikit ini. Anak-anak, adik-adikku, anak-anakku. Kau para asatid itu.
Kalau kamu mendidik anak-anakmu, ya, keluarkan dari hatimu itu cahaya, bukan nafsu. Karena ilmu itu al-ilmu nurun. Bagaimana mau bisa berkah anak-anakmu kalau yang ada di kepalamu hanya kapan gajian? Kalau kamu kaya, jangan masuk di pondok. Tidak ada kekayaan di pondok. Tabi Ustaz. Lo komat dangkang di sana. Tetapi kalau kau buru berkah, berkah ada di pondok. Faham? Ini Ustaz ini. Tidak apa-apa gitu saya nasihati. Cuma pemaka kalau nasihati agak keras. Tidak apa-apa Ustaz. Ya. Sekali lagi anak-anakku kau Ustaz, para asatizah juga itu, simpan di hatimu bahwa keberkahan hidup ada di pondok. Apa yang kau sampaikan itu adalah cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Tapi nanti ada cahaya kalau tidak ada iblis di dalam hati kita. Kalau itu keluar dari ketulusan, itu karena kita memberi berkah. Adikku, para ustazah, dengarkan baik-baik. Anak kita saja kita didik, kita kasih cerdas sudah sangat berpahala. Apalagi anaknya orang lain yang kita didik, jauh lebih tinggi pahalanya daripada mendidik anak sendiri. Faham? Jadi satu kebanggaan. Tapi kalau kau mau kaya, ya tidak di sini. Saya tidak tahu kalau pengasuh di sini kasih 100 juta per bulan. Wallahu a'lam. Tetapi kalau keberkahan kau guru, itu selalu saya bilang di mana-mana. Bahwa menuntut ilmu itu bisa di mana-mana. Tetapi memburu keberkahan hanya ada pada orang saleh. Likulli ilmin tajidunahu fi kulli syai' walakinnal barakah tajidunaha fi shalihin. Menuntut ilmu di mana-mana bisa, tetapi yang namanya keberkahan hanya ada pada diri orang-orang saleh. Orang-orang saleh yang mana itu? Yang tulus memindahkan ilmunya dari hatinya. Dan apabila ketulusan muncul dari hatimu, wahai anak-anakku yang ustadz, yang asatid itu, maka biasnya, akibatnya juga pindah ke kamu. Keberkahan hidupmu itu kau akan dapatkan nanti insyaallah. Amin. Jadi enak sekali. Itulah pondok pesantren. Makanya berbahagialah kalian anak-anakku. Senang tidak di pondok? Bangga tidak di pondok? Bilang, saya bangga. Saya bangga. Saya bangga jadi anak santri. Tuh. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Sudah jam berapa minalah sholat? Jadi Bapak Ibu sekalian, kemudian apa lagi yang diminta oleh baginda Rasulullah? Baginda Rasulullah itu satu, kalau kita sayang sama baginda Rasulullah, bukan hanya sekedar memperbanyak sholawat, bukan hanya itu, bukan hanya melaksanakan maulidnya, bukan hanya, tapi kita ikuti perintahnya dan kita jauhi larangannya. Seperti tadi guru katakan ke Sabuddin, karena akhlaknya Rasulullah itu adalah akhlak Al-Qur'an. Apalagi supaya kita mau nggak disayang oleh Rasul? Mau nggak disayang oleh Rasulullah? Kalau mau disayang juga oleh Rasulullah, salah satu persyaratannya sayangi yang beliau sayangi, sayangi yang beliau cintai.
Siapa itu? Nah, tidak ada mi baginda Rasulullah. Tadi disampaikan oleh guru kita. Tidak ada mi. Kita mau duduk-duduk begini, tidak ada mi beliau. Jangan putus asa. Ada pelanjutnya. Al ulama'u warasatul anbiya. Makanya itu kita duduk-duduk dengan ulama itu keberkahannya subhanallah. Paham? Kalau kau sayang sama Rasul dan kau benci sama ulama, cinta palsu namanya. Tapi kalau kita sayang sama Rasul, berarti kita juga mencintai ulamanya. Faham? Kemudian yang kedua, apalagi yang supaya kita disayang oleh Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah, Muhammad, sampaikan umatmu Muhammad bahwa saya tidak minta upah sedikit pun dari kalian wahai umatku selain cintamu kepada ahlul baitku. Jadi itu. Ini Allah langsung perintahkan kepada Muhammad Rasulullah. Sampaikan umatmu, saya tidak butuh ujrat, tidak butuh upah darimu selain ilal mawaddati fil qurba, selain cintamu kepada ahli bait. Nah, kalau kita dua di sini kita bawa, kita sayang ulama, kita sayang ahli baitnya, karena nanti di penghujung kehidupan ini kita akan bertemu dengan ahli baitnya. Siapa itu? Dialah Imam Mahdi. Imam Mahdi itu bukan dari keturunan siapa, tetapi di dalam hadis Rasulullah, dialah salah satu dari keturunanku. Mudah-mudahan kita bisa berkekalan dengan yang begitu-begitu itu. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hikmah-hikmah Maulid sehingga kita datang, Bapak, kita datang di tempat ini. Alhamdulillah tempat ini juga sudah ada perubahan sedikit. Tapi baru sedikit ini perubahannya Pak. Ibu, kalau ada rezeki kita ya, supaya berkah, sisipkan juga untuk Al-Fahriyah. Ini juga ini ada pondok, saya lihat orang tua santrinya begini. Tapi bukan di sini itu, mudah-mudahan tidak ada di sini. Doa-doa kita, mudah-mudahan tidak di sini. Amin. Apa itu? Dia rajin menyumbang kemana-mana. Padahal anaknya ada di situ, sekolah di pondok itu. Kalau kamu menyumbang itu dulu yang kau sumbang itu di mana anak belajar. Kasih infak, kasih sedekah, kasih zakat. Ini nyumbang zakat. Dah lupa anaknya bahwa ada di aluminium atau apa. Itu mau. Anakmu di situ kasih dididik. Kau dapat rezeki sedikit, sisipkan karena rezekimu itu bukan milikmu semua. Ada haknya Allah di situ. Capek ki ibu, kalau kita bawa sendiri itu rezeki tak nanti menghadap Allah capek ki. Megawegang, emas tak kita bawa, uang tak kita bawa, setengah mati ki teteng, mangang ki. Jadi caranya kita dititip di pondok, kita titip di masjid ini masjid. Tapi baik ini, tapi ya bisa lagi diperbaiki. Kita titip di mana? Itu supaya nanti kita ketemu nanti di akhirat. Datang itu malaikat-malaikatnya. Ibu Hasnah, ini anu tadi yang kita titip dulu di Al-Fahriyah. Datang malaikatnya itu rezeki kita bawakan kita kembali. Paham? Maaf Bapak, saya tidak singgung Bapak-bapak. Urusan doi ini urusan ibu-ibu ini. Banyak emasnya sampai di sini. Dikasih jalan apa entumai ada kebutuhannya pondok. Kasih itu dulu Ustaz ya. Lain kali pi manu-manu seding banyaknya emasmu sampai sini subhanallah. Kalau kau begitu saya doakan kau jadi kodok nanti. Jadi itu ya Ibu. InsyaAllah selamat, berbahagialah ibu bisa dididik anak-anaknya di sini Bapak tabe. Kita doakan pondok ini selamat, dilindungi oleh Allah, dilindungi dari bala, dari musibah. Kemudian muncul nanti anak-anak kita ini
akan menjadi anak yang membawa keberkahan buat orang tuanya, amin. Anak yang membawa keberkahan buat masyarakatnya, amin. Anak yang membawa keberkahan buat bangsanya, amin. Pak Tonang, saya singgung juga bangsa sedikit supaya nah suka-suka ke Gusmen bilang, oh iya tahu lah, ada di bangsa tersebut ke Makkah. Membawa keberkahan buat agamanya, amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian apa yang saya sampaikan. Wa ilallahi turja'ul umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasihat yang disampaikan oleh Al-Habib semoga bisa menjadi panduan kita dalam keseharian, sehingga apa-apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita terapkan dalam keseharian. Terima kasih Al-Habib atas kehadirannya dan memberikan motivasi kepada kami semua, ya, motivasi kepada ibu-ibu, motivasi kepada anak-anak, dan juga motivasi kepada kami ini. Ya, ya. Beliau sering berpesan, ya, nasihat untuk kami di sini, guru-guru yang ada di Al-Fahriyah. Selanjutnya, untuk lebih memberkahi acara maulid kita pada malam hari ini, dengan izin Al-Habib, maka insyaallah kita akan ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Syamsul Bahri LC MA. Kepada Al-Mukarram disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabi ajma'in. Bapak Ibu, para anak-anakku santri, mari kita fokuskan pikiran, hati, jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kesempatan mubarakah ini para malaikat menaungi kita semua, berkeliling di atas kita, mendoakan kita, mengaminkan kita, mendoakan harapan kita. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Nabi mengangkat derajat iman kita, mengangkat harapan kita, dan Allah mencintai kita semuanya. Dan insyaAllah mudah-mudahan pada kesempatan ini, apa yang menjadi hajat kita bersama, harapan kita kepada Allah dikabulkan, kita dilindungi, terutama diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bil khususil khusus, di tengah-tengah kita ada Al-Habib min nasli Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah itu akan mengangkat doa kita. Untuk itu mari kita akan membaca surat Al-Fatihah. Beberapa Al-Fatihah kita kirimkan. Pertama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyya wa ala niyatin salihah ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam lahul Fatihah. إلى جميع الأنبياء والمرسلين. الفاتحة.
إلى جميع الصديقين والشهداء والأولياء المقربين الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. إلى ما نحن بصدد النية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا إليك أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد على ذلك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها وأتمها علينا بفضلك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا من لا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح عباده الملحين أذقنا برد رحمتك أذقنا كرم استجابتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغننا بها عن رحمة من سواك. اللهم اغننا بحلالك عن حرام وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم إننا عبدك وابن عبدك وابن آمتك ناصيتنا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا الله يا رحمن يا عزيز يا غفار يا ذا القوة المتين يا ذا القوة المتين فرج عنا ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami berkumpul di tempat ini ya Allah dalam suasana dan dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, demi kecintaan kami kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma farrij anna ya Allah. Ya Allah, hilangkan kegundahan-kegundahan di hati kami ya Allah. Kesempitan-kesempitan yang ada ya Allah. Perasaan-perasaan yang kurang enak ya Allah. Angkat semuanya ya Allah ya Rabbal Alamin. Bihaqqi nabiyyika Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman, semua santri-santri yang ada di tempat ini ya Allah, para undangan dan tamu yang ada di tempat ini ya Allah, berkahi ya Allah. Ya Allah, tuliskanlah di sisimu ya Allah sebagai kebajikan, amalan,
keberadaan mereka di sini sebagai ridha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, guru-guru kami yang ada di tempat ini ya Allah. Ya Allah, muliakan mereka ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu ridha-Mu ya Allah. Berikan pahala yang besar kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah, lindungi kami ya Allah dari berbagai hal-hal yang buruk ya Allah, dari musibah-musibah, bahaya, bencana dan malapetaka. Ya Allah, sembuhkan kami yang sakit ya Allah, baik yang ada di tempat ini ataupun ya Allah di rumah-rumah keluarga kami dan orang-orang yang ada hak untuk kami doakan ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ya Allah, hindarkan kami ya Allah dari keburukan-keburukan, mantapkan hati kami di dalam keimanan kepadamu ya Allah. Ya Allah, tanamkan keimanan dan khasyah di hati kami. Ma tahulu bainana wa baina ma'asiyatika ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, tanamkan khasyah di hati kami ya Allah. Ma tuballighuna bihi jannatak. Allahumma افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولمن له حق علينا ولأساتذتنا ولأمهاتنا وأجدادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على نية القبول والشفاء ودفع البلاء. الفاتحة. Sekian. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Kiai Syamsul Bahri atas doa. Semoga apa yang didoakan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menutup acara majelis Maulid Rasul pada malam hari ini, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak, pada seluruh undangan, orang tua santri, Bapak Ibu sekalian.